Halo guys, apa kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang menceritakan tentang seorang prajurit dari kampung yang berhasil menciptakan senjata paling mematikan di dunia. Sebelum masuk ke alur filmnya, silakan jauhi keramaian, ambil posisi rebahan, dan inilah alur film Kalashnikov. Film dimulai, kita diperlihatkan dengan suasana pedesaan yang damai. Seorang anak petani bernama Mikhail Kalashnikov sedang membuat senjata mainan secara diam-diam. Meskipun masih bocil, dia sudah menunjukkan bakat dan kecintaannya terhadap senjata. Kalashnikov sudah bisa membuat replika shotgun dari kayu dan pipa besi. Saat akan dicoba menembak ayam, tapi dia malah ketahuan oleh ayahnya. Alhasil dia pun dimarahi dan senjatanya disita. Scene beralih pada Perang Dunia Kedua, tepatnya di tahun 1941, di mana saat itu telah terjadi pertempuran dahsyat antara pasukan Soviet melawan pasukan Nazi Jerman lewat Operasi Barbarossa. Kalashnikov yang kini telah dewasa menjadi tentara Soviet yang bertugas menjadi operator sebuah tank. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Soviet kewalahan menghadapi pasukan Nazi yang persenjataannya lebih canggih. Kalashnikov harus melihat rekan-rekannya satu persatu gugur di medan perang. Dan sialnya, tank Kalashnikov juga tertembak dan ia terluka cukup parah di lengannya. Esok harinya, Kalashnikov dan beberapa tentara lainnya dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Saat di perjalanan, Kalashnikov mendengar percakapan bahwa Soviet telah dikalahkan oleh Nazi dan kehilangan banyak prajurit. Hal itu disebabkan persenjataan Nazi lebih canggih daripada milik pasukan Soviet. Namun tiba-tiba kendaraan yang ditumpangi Kalashnikov malah terjebak lumpur. Semua prajurit terpaksa mendorong kendaraan itu, tapi usaha mereka belum berhasil. Dari kejauhan, Kalashnikov melihat perkampungan. Dia mengajak atasannya bernama Vasily untuk meminjam kuda milik warga agar bisa menarik truk mereka. Vasily membawa senjata seri terbaru, sementara Kalashnikov diberi sebuah pistol untuk berjaga-jaga. Ketika Vasily mendekati salah satu rumah warga, tiba-tiba ada tentara Jerman dan baku tembak pun terjadi. Namun sialnya, senjata Vasily malah macet tidak berfungsi sehingga dia tertembak oleh musuh. Beruntungnya, Kalashnikov berhasil menyelamatkan Vasily dengan menghabisi tentara Jerman. Kemudian mereka meminta bantuan salah satu warga untuk meminjam kudanya. Saat di jalan, Kalashnikov membongkar senjata yang dipakai Vasily. Dia menyadari senjata itu macet karena kemasukan air dan membeku. Berkat bantuan kuda milik warga, akhirnya mereka bisa melanjutkan perjalanan. Setahun kemudian, tepatnya di tahun 1942, dokter tidak mengizinkan Kalashnikov untuk terjun di medan perang karena lukanya masih belum sembuh. Saat di perjalanan, dia berbincang dengan prajurit yang terluka. Kalashnikov lalu menunjukkan sebuah desain senjata otomatis buatannya. Setelah melihatnya, mereka sangat terkesan karena rancangan senjata Kalashnikov terlihat canggih yang mampu menandingi senjata Jerman dan suatu saat nanti bisa membantu mempertahankan kedaulatan negara. Mereka mendukung Kalashnikov untuk segera menciptakan senjata tersebut. Dukungan itu membuat Kalashnikov semakin bersemangat untuk mewujudkan impiannya yang sempat tertunda. Kalashnikov memutuskan pergi ke bengkel tempat dulu dia pernah bekerja. Sesampainya di sana, Kalashnikov langsung menemui pemilik pabrik yang bernama Pavel untuk meminta izin menciptakan sebuah senjata. Namun Pavel menolaknya karena Kalashnikov dulunya pernah membuat senjata tanpa izin yang membuat dirinya diinterogasi oleh pihak militer. Pavel lalu mengusir Kalashnikov dan melarangnya datang ke sini lagi. Penolakan itu membuat Kalashnikov merasa pasrah dan ingin pulang ke kampung halamannya. Tak lama kemudian, ia mendengar seorang perwira tinggi militer yang bernama Bazarov akan turun di stasiun itu.
Melihat kedatangan Bazarov, Kalashnikov lalu memberanikan diri meminta izin untuk menciptakan rancangan senapan otomatis yang bisa membantu peperangan. Kalashnikov juga menceritakan pengalamannya saat di medan perang, di mana pasukan Soviet selalu kalah dengan senjata otomatis milik Jerman yang bisa menembakkan puluhan peluru hanya dalam hitungan detik. Mendengar itu, Bazarov akhirnya mendukung Kalashnikov dan ia memberi surat izin menciptakan desain senapan di pabrik milik Pavel. Kemudian Kalashnikov menunjukkan surat tersebut sehingga Pavel tidak bisa menolaknya. Kalashnikov langsung membuat senjata, namun dia terlihat kesulitan karena lukanya masih terluka. Kalashnikov lalu menemui Pavel dan meminta beberapa karyawan untuk membantunya. Tentu saja Pavel menolak permintaan tersebut karena semua pekerja sedang sibuk. Bahkan Pavel meremehkan kemampuan Kalashnikov dengan mengatakan kalau sebenarnya Bazarov memberikan izin hanya karena dia kasihan pada Kalashnikov. Walau kesulitan, Kalashnikov tak patah semangat. Dia terus berusaha melakukan yang terbaik untuk menciptakan desain senjatanya. Melihat Kalashnikov yang bekerja sendirian, para karyawan merasa kasihan. Kemudian mereka mendatangi dan mengetahui bahwa Kalashnikov sedang berusaha membuat senjata untuk kepentingan negara. Mereka akan membantu Kalashnikov setelah pekerjaan mereka selesai. Mendengar itu, Kalashnikov sangat senang dan semakin bersemangat. Mereka semua bekerja siang dan malam untuk membuat senjata rancangan Kalashnikov. Mereka sangat yakin bahwa apa yang mereka kerjakan adalah bentuk rasa nasionalisme serta kepedulian terhadap negara mereka yang saat ini sedang berperang melawan Nazi. Dan akhirnya kerja keras mereka membuahkan hasil. Mereka sukses membuat prototipe pertama senjata rancangan Kalashnikov. Para pekerja penasaran ingin melihat pengujian senapan otomatis. Dan hasilnya sangat mencengangkan. Senjata baru itu berfungsi dengan baik yang membuat mereka merasa puas. Besoknya Kalashnikov kemudian pergi ke wilayah Kazakhstan untuk menunjukkan senjata buatannya kepada Bazarov. Namun setibanya di sana, ternyata Bazarov sedang berada di medan pertempuran. Saat Kalashnikov menunjukkan senjata buatannya, para petugas malah menahan Kalashnikov dan menyita senjatanya. Tak lama kemudian, seorang perwira datang setelah menerima laporan kalau ada orang dari kampung membawa senjata. Kemudian perwira itu memeriksa senjata buatan Kalashnikov. Dia menyadari kalau senjata ini bukan hasil buatan pabrik karena memiliki desain yang inovatif. Sang perwira yang penasaran kemudian membawanya kepada seorang ahli senjata yang bernama Andrei Ivanovich untuk mengetes kemampuan senjata buatan Kalashnikov. Setelah mencoba menembak target, Andrei pun dibuat terpukau karena senjata ini akurasinya cukup baik dibandingkan dengan senjata yang mereka kembangkan. Sementara di markas, Kalashnikov sedang dibully habis-habisan. Mereka mengatakan kalau orang dari kampung seperti Kalashnikov tidak mungkin bisa menciptakan senjata. Tak lama kemudian perwira itu datang dan menyebut Kalashnikov sebagai seorang penemu. Hal itu sontak membuat para petugas yang tadi membulinya terdiam. Dalam pertemuan itu, Ivan memberitahu kalau pihak militer akan mengadakan kontes desain senjata nasional. Tapi Kalashnikov harus menang lebih dulu agar senjata rancangannya bisa diproduksi massal. Ivan akan meminta izin kepada seorang jenderal bernama Kurbatkin agar Kalashnikov bisa ikut dalam kompetisi senjata nasional. Kalashnikov sangat senang mendengarnya karena selangkah lagi impiannya bisa terwujud. Keesokan harinya, sang jenderal telah tiba di lapangan tembak. Sang jenderal langsung mencoba kemampuan senjata ciptaan Kalashnikov. Setelah mencoba dan memeriksa hasilnya, sang jenderal sangat terkesan dengan akurasi dan kemampuan senapan tersebut. Dan akhirnya ia memutuskan mendaftarkan Kalashnikov untuk ikut serta dalam ajang kompetisi desain senapan nasional. Mendengar itu, Kalashnikov sangat bahagia. Dia mengucapkan terima kasih kepada Ivan dan yang lain karena telah membantunya. За твой будущий успех. Pada tahun 1943, Kalashnikov menuju ke Moskow untuk mengikuti desain senapan. Kalashnikov lalu diantar menuju pusat pengembangan senjata Goldwyn agar menyempurnakan senjatanya.
Dalam perjalanan, dia satu mobil dengan seorang penemu senjata terkenal yaitu Alexei Sudayev, yang ternyata dia juga ikut dalam kompetisi ini. Mereka pun cepat akrab, bahkan mereka taruhan mentraktir minuman bagi yang kalah kompetisi. Sesampainya di sana, Kalashnikov bertemu dengan para penemu senjata yang jenius. Kalashnikov diberitahu kalau di dalam kompetisi ini dia akan bersaing dengan para penemu senjata hebat, yang salah satunya adalah Josvaim, seorang penemu senapan PPSH. Kalashnikov juga harus mengumpulkan blueprint desain senjata. Di sini Kalashnikov merasa kebingungan karena dia kurang bisa menggambar dan menghitung dengan baik. Beruntungnya seorang desainer yang bernama Katya bersedia membantunya. Saat di ruang kerja, nampaknya Kalashnikov naksir sama Katya. Setelah selesai, dia memberi Katya sekatung gula dan mengantarnya pulang sebagai bentuk rasa terima kasihnya. Beberapa hari kemudian, setelah melewati serangkaian pengujian, tapi sayangnya senjata ciptaan Kalashnikov kalah dalam kontes, dan yang berhasil memenangkan kompetisi kali ini yaitu Alexei Sudayev. Dengan perasaan kecewa, Kalashnikov terpaksa harus pulang. Sergeant Kalashnikov. Saat di jalan, Kalashnikov bertemu dengan Alexei yang untungnya taruhan mereka hanya bercanda. Alexei pun memberi semangat, ia percaya suatu saat nanti Kalashnikov akan berhasil memenangkan kompetisi. Sebelum pulang, Kalashnikov menyempatkan diri memandang Katya dari kejauhan. Pada tahun 1944, dia telah tiba di Kazakhstan. Kalashnikov lalu menemui jenderal dan mengabarkan kalau dia telah gagal dalam kompetisi. Jenderal menyarankan Kalashnikov agar tidak menyerah, karena dia akan mengirim Kalashnikov kembali mengikuti kompetisi desain senjata. Malamnya, Kalashnikov dibantu Ivan membuat senapan mesin terbaru sampai pagi, dan akhirnya mereka bisa menyelesaikan desain senjata dan segera melakukan pengujian. Melihat hasilnya lebih baik dari senapan yang sebelumnya, Kalashnikov dan Ivan merasa sangat puas. Kalashnikov kemudian kembali ke Goldwyn untuk mengikuti kontes senapan mesin. Sesampainya di sana, Kalashnikov lalu menemui Katya yang telah ia rindukan. Kemudian mereka berkencan, tapi tanpa diduga hujan turun membasahi tubuh mereka. Karena kedinginan, akhirnya mereka pun tidur bersama. Singkat cerita, waktu pengujian telah tiba. Setelah melakukan pengujian, semua senjata mesin dari para peserta tak ada yang diterima. Akan tetapi, pihak militer memberi kesempatan kepada mereka untuk berinovasi menciptakan desain senjata mereka sendiri demi membantu negara yang saat ini sedang berperang. Kalashnikov yang mulai kehilangan semangat, ia teringat dengan masa kecilnya. Meski sebagai seorang anak petani, dia memiliki cita-cita untuk menjadi seorang yang berarti bagi negara. Keesokan harinya, Kalashnikov pergi ke rumah Katya dan bertemu dengan ibunya. Kalashnikov mengatakan dirinya sangat mencintai Katya dan ingin melamar Katya untuk menjadi istrinya. Я люблю вашу дочь. Катя, выходи за меня. Pada tanggal 9 Mei 1945, pihak Nazi Jerman akhirnya menyerah pada Soviet. Dan ketika mereka sedang mendesain senjata, tiba-tiba mereka mendengar kabar bahwa Soviet berhasil memenangkan Perang Dunia Kedua. Semua orang merayakan kemenangan dengan senang dan gembira. Namun, kemenangan ini membuat Kalashnikov merasa karirnya sudah berakhir dan tak ada lagi yang bisa dipersembahkan untuk negara. Katya yang telah menjadi istri Kalashnikov, dia mencoba memberi semangat kepada suaminya. Katya mengatakan jika di masa damai nanti mereka berdua masih bisa menciptakan mesin yang berguna selain senjata. Keesokan harinya, pemimpin Goldwyn memberitahu Kalashnikov, walaupun Soviet telah memenangkan Perang Dunia Kedua, mereka masih diperintahkan untuk terus mengembangkan senjata demi kemajuan militer negara. Mendengar itu, Kalashnikov kembali bersemangat. Dia bekerja mengembangkan senjata rancangannya agar semakin sempurna. Kalashnikov menciptakan senjata yang terbaru yaitu AK. Sudayev lalu menyarankan agar senjata yang dibuat lebih simpel agar mudah digunakan, karena sebentar lagi akan ada kontes untuk mengembangkan senjata refill. Katya pun memberi semangat pada suaminya agar lebih percaya diri. Walau dalam kontes ini, Kalashnikov harus bersaing dengan para penemu yang jenius.
Pada tahun 1947, Kalashnikov telah sampai di pabrik Kaoru untuk mengikuti kontes desain senjata refill. Selama ada di sana, Kalashnikov akan dibantu oleh Zaitev untuk menyempurnakan desain senjata AK supaya dibuat lebih simpel tapi masih bisa berfungsi dengan maksimal. Kalashnikov terus bekerja siang dan malam, hingga akhirnya prototipe AK telah selesai diciptakan dan ia ingin segera mengujinya. Ketika sampai di sana, Kalashnikov malah diusir karena Detiaro pemilik pabrik sedang menguji senjatanya. Я же говорил. Kalashnikov lalu pergi meminta izin kepada atasan untuk menguji senjatanya. Akan tetapi ia mengatakan kalau giliran Kalashnikov masih lama. Kalashnikov yang merasa diperlakukan tidak adil, kemudian pergi ke belakang pabrik untuk menguji senjata ciptaannya. Karena suara tembakan itu, para petugas menangkap Kalashnikov, tapi dia malah tertawa, terlihat rasa puas di wajahnya. Kemudian Kalashnikov dipanggil pemilik pabrik yang bernama Detiaro. Dia penasaran dan ingin melihat hasil desain senjata milik Kalashnikov. Kalashnikov lalu menunjukkan desain AK dan membongkarnya. Забавно. Setelah mengetahui desain AK, tak disangka Detiaro menyuruh anak buahnya untuk menarik semua desain senjatanya. Detiaro merasa desain miliknya akan kalah jika dibandingkan desain AK milik Kalashnikov. Mendengar itu, Kalashnikov sangat terkejut mendengarnya. Singkat cerita, waktu pengujian telah tiba. Senjata pertama diuji telah gagal karena mengalami kendala saat dicelupkan ke dalam air. Dan senjata yang kedua juga telah gagal karena macet seusai diberi pasir. Sekarang giliran senjata AK milik Kalashnikov. Setelah dicelupkan ke dalam air, senjata AK masih bisa digunakan dengan baik. Walau dipedam ke dalam pasir, senjata AK masih bisa berfungsi dengan sempurna. Dengan perasaan gembira, Kalashnikov menemui istrinya. Dia memberitahu kalau dirinya berhasil memenangkan kontes senjata nasional. Dia juga memberi kejutan kepada suaminya dan mengatakan kalau saat ini dia telah mengandung anak pertama mereka. Mendengar itu, mereka berdua semakin bahagia. Pada tahun 1949, Kalashnikov dipanggil ke Moskow untuk diberi penghargaan atas jasanya yang telah menciptakan sebuah senjata yang bisa digunakan dalam peperangan. Marsekal Voronov mengucapkan terima kasih kepada Kalashnikov karena telah berjuang demi kemajuan militer negara. Di akhir film, Kalashnikov bersama keluarganya mengunjungi kampung halamannya. Di akhir hayatnya, Kalashnikov juga menulis surat yang berisi pertanyaan, apa yang menyebabkan kematian, senjata, atau orang yang menggunakan senjata. Oke lur, terima kasih sudah menonton film ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.